Masih banyak cerita seru saat Unyil berkunjung ke Amerika Serikat loh. Pastinya wajib Unyil infokan ke teman-teman semua. Kali ini Unyil akan kasih tahu makanan kesukaannya warga Amerika Serikat. Ayo, ada yang tahu nggak? Yap, ini dia, Bass Cake. Belum ada nih di Indonesia. Coklat unik berbentuk wadah yang di dalamnya ada roti simpul pretzel. Nah, kalau yang ini namanya pickle atau acar. Satu lagi, saus ala Amerika Serikat yang rasa pedasnya ngalahin cabai. Wah, bahannya terbuat dari apa ya? Penasaran kan? Yuk, kita tonton Unyil keliling dunia sampai selesai. Siapa sih yang bakal nolak sama makanan yang satu ini? Apalagi teman-teman seumuran Unyil. Suka banget sama coklat kan? Ayo ngaku. Meskipun bukan negara pertama yang memproduksi coklat, tapi Amerika Serikat terkenal sebagai salah satu penghasil coklat terbaik loh. Buktinya di kota Tyrone, negara bagian Pennsylvania, ada pabrik permen dan coklat yang sudah ada sejak 120 tahun lalu. Wih, kakek dan nenek saja belum lahir tuh. Bisa bertahan selama itu, pastinya produk coklatnya berkualitas nih. Salah satunya coklat berukuran besar ini. Uniknya, di dalamnya berisi pretzel. Itu loh, sejenis roti yang berbentuk simpul. Nah, pabriknya di sini nih Bang Sidik. Masih kokoh berdiri kan? Padahal sudah dari tahun 1800-an loh Bang. Oh, di sini ya, Nyil. Hebat, bisa bertahan selama itu. Kita bisa masuk ke dalam, Nyil? Ya bisa dong Bang. Unyil sudah janjian sama pemilik pabriknya. Ya udah, ayo Bang kita langsung masuk aja. Ayo, Nyil. Oke, pertama kita siapkan coklatnya dulu yuk. Karena coklatnya masih berbentuk batangan, jadi harus kita lelehkan dulu ya. Plung plung. Mesin bersuhu 43 derajat Celcius langsung melelehkan coklat batangan ini. Satu tangki ini bisa menampung coklat sampai 1.800 kg loh. Wow, banyak banget. Dalam 1 minggu pabrik ini bisa mengolah 9 ton coklat. Coklat sebanyak ini untuk membuat 30 varian produk coklat. Dari semua produk coklat buatan pabrik ini, Unyil paling penasaran sama Bass Cake nih. Iya, cake, tapi bahannya tetap coklat kok. Coklatnya akan kita bentuk menjadi wadah besar seperti ini. Lucu ya? Nah, cara cetaknya unik banget loh. Masukkan coklat ke dalam cetakan mirip cupcake. Lalu putar-putar seperti ini deh. Apa nggak pusing tuh? Wih, coklatnya langsung mengisi seluruh dinding cetakan. Semuanya harus tertutup coklat ya. Sementara bagian tengahnya akan bolong. Nah, kalau sudah harus langsung kita bekukan agar bentuknya tetap dan coklat tidak meleleh lagi. Oke deh, sambil menunggu coklatnya beku, kita siapkan isian Bass Cake yuk. Yap, betul, pretzel. Pretzel atau dalam bahasa Jerman disebut Britzel sebenarnya berasal dari benua Eropa. Adonan pretzel sama kok seperti adonan roti lainnya, seperti tepung terigu, ragi, dan air. Bedanya ya bentuk simpulnya ini. Bentuk adonan seperti tali terlebih dahulu. Lalu, ya, putar. Jadi deh bentuk simpulnya. Walaupun terlihat mudah, tapi butuh keterampilan khusus loh. Nah, warna pretzel cenderung gelap seperti gosong. Tapi sebenarnya ini bukan gosong, melainkan karena dicelupkan ke dalam larutan NaOH seperti ini. Lalu oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 18 menit. Sip, setelah matang, susun pretzel di atas conveyor. Lalu
Cur, coklatnya langsung tumpah. Wih, permukaan pretzel langsung bersaut coklat tuh. Enak banget nih. Sekarang tinggal kita bekukan deh. Satu wadah coklat ini bisa muat nampung puluhan pretzel loh. Kalau sudah, kita beri lem. Tenang, lemnya juga terbuat dari coklat kok. Biar makin cantik, kita hias bagian luarnya dengan coklat lele yuk. Suhu coklatnya harus sekitar 30 derajat Celcius. Karena kalau terlalu panas, coklat akan cair banget dan gak bisa kita bentuk menjadi aneka pola seperti ini. Lakukan dengan cepat dan tepat sama ahlinya. Terakhir, taburi dengan butiran coklat warna-warni ini. Wih, cakep deh. Bascake ini selalu hadir dalam perayaan ulang tahun di Amerika Serikat. Harganya $49,95 Amerika atau sekitar Rp650.000. Lengkap dengan tongkat pemukulnya loh. Jangan bingung ya. Bascake memang punya cara unik untuk kita nikmati. Iya, harus kita pukul biar wadahnya pecah dan pretzelnya keluar berhamburan. Nah, taruh situ aja ya. Loh, Bang Sidik mau berantem ya? Aduh, istighfar Bang, istighfar. Hus, bukan. Ini palu untuk pecahin bascake-nya, Nyil. Oh, Nyil, udah siang nih. Bang Sidik kan mau ajak Unyil belajar bikin website. Jangan telat ya, Nyil. Harus belajar tepat waktu. siap Bang. Ayo Bang. Masih di negara bagian Pennsylvania nih. Unyil akan ajak kalian ke salah satu kota terbesarnya, yaitu Philadelphia. Kota ini menjadi tempat bermukimnya para pendatang dari berbagai negara. Berkunjung ke salah satu sudut kota Philadelphia, Unyil serasa pulang ke kampung halaman deh. Karena di sini menjadi salah satu tempat bermukimnya masyarakat Indonesia. Karena itulah, tahun 2014 lalu, Lembaga Dompet Duafa mendirikan HOLA atau House of Learning, semacam rumah belajar. Tidak hanya untuk warga Indonesia, tapi juga untuk warga pendatang dari berbagai negara, termasuk pengungsi Rohingya. Ada 6 bentuk kegiatan di HOLA. Salah satunya belajar membuat website. Tujuannya supaya generasi muda bisa melek teknologi dan bisa menjadi bekal untuk terjun di dunia kerja. Ada 12 relawan yang mengajar di HOLA. Muridnya tidak terbatas pada anak usia sekolah saja. HOLA juga membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mengenal dunia komputer lebih banyak. Wah, Pak Oga bisa ikutan juga nih, biar nggak gagap teknologi alias gaptek. HTML. Asik. Lama-lama Unyil jago juga nih bikin websitenya. Nyil, Bang lagi ngetik-ngetik Sidik. apa sih? Serius banget. Lihat deh Bang. 1, 2, 3. Tada! Bagus kan Bang? Gaya banget kamu, Nyil. Pakai ada foto kamu segala di situ. Kan sudah diajarin sama kakak-kakaknya Bang. Hebat. Sebentar saja sudah bisa. Kegiatan di HOLA ini jadi cara untuk membentang kebaikan, Nyil, ke sesama warga Indonesia dan para pendatang yang tinggal di Amerika Serikat, Nyil. Keren kan? Wah, keren Bang, keren banget. Masyarakat Amerika Serikat suka makan roti, itu sudah pasti. Mereka menyantapnya untuk sarapan, makan siang, sampai makan malam. Rotinya biasa tersaji dalam bentuk burger, sandwich, atau hotdog. Tapi teman-teman tahu nggak? Ada satu sayuran yang harus ada di dalam makanan-makanan tersebut dan masyarakat Amerika Serikat suka banget. Rasanya asam dan awet sampai lama. Ayo apa? Iya,
Ini dia, pickle. Iya, memang mirip acar kalau di Indonesia. Tapi sebenarnya pickle berupa camilan sayur dan buah yang difermentasi. Selain menambah rasa, cara menyimpan dalam toples seperti pickle ini bisa membuat sayuran tambah awet loh. Aduh, Nyil, bener kagak di sini tempatnya? Jangan ampe nih ya. Ayo udah lama-lama jalan, nyasar dah. Dingin sih dingin, Nyil. Tapi kagak jalan kaki terus juga kali, Nyil. Tunggu, Pok. Dari alamatnya sih bener. Aduh, mana ya Mr. Rob? O'Neill, come over here. Ah, itu dia, Pok. Hai Mister, sebentar ya. Ah, tuh dia. Tungguin, Nyil. Poepe dandan dulu ya. Ya, kelamaan, Pok. Mr. Rob dari Epic Pickle sudah memproduksi pickle sampai 17 varian loh. Jadi makin banyak pilihannya deh. Produk utama di sini masih dari timun. Tapi dia mengkreasikannya menjadi berbagai rasa. Sayuran-sayuran ini dia datangkan dari kota lain di Amerika Serikat. Seperti Florida dan juga negara tetangga Meksiko. Wah, sayurannya segar-segar banget ya. Selain timun, ada juga buncis nih. Jumlahnya sekitar 22 kg. Buncis termasuk polong-polongan yang kaya protein. Cocok banget deh jadi camilan sehat untuk sehari-hari. Sayuran yang sudah bersih, langsung kita potong yuk. Sesuaikan dengan bentuk timunnya ya. Kalau bentuk timunnya panjang, kita potong memanjang seperti ini. Bisa juga loh kita potong bulat seperti ini. Sip deh. Oke, selanjutnya sayuran kita beri bumbu. Bukan bumbu halus seperti dimasak ala Indonesia ya. Ada 5 bumbu yang tidak digiling sebagai campuran pickle. That one's Yaitu lada, biji mustard, biji dul, lada merah, dan daun dill. Oh iya, perusahaan ini juga sering menerima pesanan untuk restoran dan hotel loh. Biasanya pickle akan dikemas dalam toples besar seperti ini. Nah, kalau untuk penjualan reguler, mereka memakai gelas kaca ini. Tapi perlu kita sterilkan dulu gelasnya. Di Amerika, kebersihan nomor 1. Para pelaku usaha terutama di bidang makanan harus menjaga kebersihan alat dan bahan makanannya. Nah, ini dia resep kunci membuat pickle. Yap, larutan khusus untuk merendam sayurannya. Larutan inilah yang bisa mengubah rasa, warna, dan membuat sayuran menjadi tahan lama. Larutannya berupa campuran air dan garam. Garam inilah yang akan membantu tahap fermentasi sayuran. Garam bisa mencegah pertumbuhan bakteri jahat dan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam acar. Selain garam, kita juga bisa pakai cuka untuk fermentasi sayuran ini. Seperti Mr. Rob ini nih, pakai asam berkonsentrasi tinggi. Jadi perbandingan takaran air lebih besar dari larutan asamnya. Oke, sekarang masukkan larutan pengawet alami ke dalam gelas. Oh iya, larutannya masih panas loh. Tidak boleh kurang dari 37 derajat Celcius. Biar bakterinya pada mati. Sip, tinggal tutup rapat. Dan siap kita sterilkan lagi. Tahap sterilisasi ini nggak cuma bisa bunuh bakteri dan kuman di dalam gelas, tapi juga membuat gelas menjadi vakum atau kedap udara. Jadi bakteri dalam udara luar nggak akan masuk deh. Acar aja, pakai ditaruh di toples segala. Kirain ayah sih, apaan pickle-pickle? Rasanya bagaimana sih? Jadi penasaran. Mana susah lagi bukanya. Kok sambil ngedumel gitu sih, Po? Ya malu, Po, sama bule-bule itu. Kayak apaan sih Nyil jadinya? Enak kagak? Apa bedanya sama acara kita, Nyil? Penasaran ya, Po? Rasanya macem-macem, Po. Ada yang super duper pedes. Yang bener, Nyil. Poy nyobain dah. Di sini Empok kagak pernah makan Ya pedes, udah, Nyil. ayo sekalian buat makan siang, Po. Setelah steril ternyata belum langsung bisa kita konsumsi loh. Karena harus kita simpan selama seminggu. Aduh, sudah nggak sabar buat cicipin nih.
Yap, selama kita simpan, pH atau derajat keasaman pickle akan turun sampai 3 atau 4. Baru deh bisa kita konsumsi. Mr. Rob menjual pickle buatannya mulai dari $6 Amerika atau setara Rp80.000. Yang kepo mau cek produk dari Epic Pickle, teman-teman juga bisa kok lihat di Instagramnya. Siapa yang suka makan makanan pedas? Warga Amerika Serikat juga suka loh. Ada smoky horseradish sauce. Iyap, terbuat dari horseradish atau sejenis lobak. Penasaran kan? Tetap di Unyil Keliling Dunia sesaat lagi. Siapa yang suka makan makanan pedas? Ternyata nggak cuma orang Indonesia yang suka makanan bercita rasa pedas. Warga Amerika Serikat juga suka loh. Ini buktinya, aneka saus yang menjadi favoritnya warga Amerika Serikat. Nah, yang paling unik adalah smoky horseradish sauce. Iyap, terbuat dari horseradish atau sejenis lobak yang rasa pedasnya melebihi cabai dan mirip dengan wasabi khas Jepang. Ada sekitar 22 jenis saus yang diproduksi di sini. Setiap jenis saus punya nama unik loh. Desainnya juga nggak kalah unik. Ini nih contohnya. Bumbu berbahan dasar bawang putih yang mereka namakan Oh My Garlic. Ini salah satu jenis saus yang paling laris loh. Mereka sudah membuat saus bawang putih ini sejak September 2011 lalu. Kita lihat dulu cara buat saus bawang putih yuk. Bumbunya terdiri dari mustard yang terbuat dari biji mustard. Punya rasa menyengat di lidah dan agak pedas. Campur mustard dengan bawang putih halus. Sekali buat bisa sampai 151 liter loh. Wow, banyaknya. Sekarang tambahkan minyak canola. Iyap, minyak dari biji canola ini punya banyak kelebihan. Selain lebih enak, juga bagus untuk kesehatan. Karena mengandung lemak tidak jenuh, jadi bisa mencegah kolesterol jahat. Ayo, ini apa? Nyerah. Ini jus lemon untuk menghasilkan cita rasa asam. Yap, saus khas Amerika Serikat memang punya cita rasa asam. Nah, gak cuma dari lemon, cita rasa asam juga berasal dari campuran cuka. Sekarang masak adonan saus dengan suhu sekitar 79 derajat Celcius agar saus matang dan bakteri berserta kumannya mati. Nah, campur bubuk dulu nih. Nyil, Empok bisa bantu apa nih? Repot bener romannya. Iya, Po. Masih kurang minyak kanolanya sih, Po. Ya elah Nyil, pakai jatuh segala. Kotor dah nih, Empok punya mantel. Yah, ilah Nyil, buat gaya malah dikotorin. Aduh, maaf, Po. Unyil nggak sengaja. Habis, berat. Unyil bantuin bersihin deh, Po. Aduh, maaf ya, Po. Satu lagi yang masih menjadi produk andalannya. Yap, betul, smoky horseradish sauce. Horseradish atau sejenis lobak tergolong ke dalam suku kubis-kubisan. Sama seperti mustard dan sama seperti wasabi, lobak ini mengandung senyawa bernama alil isotiosinat yang bisa menghasilkan rasa sangat pedas. Jauh lebih pedas dibanding cabai. Wow! Tempat produksi ini memakai lobak horseradish yang sudah berbentuk bubuk. Lebih praktis deh. Sip, kalau sudah tercampur rata, kita masak sampai matang. Rumah produksi yang sudah ada sejak tahun 2005 ini sudah berhasil meraih sekitar 40 penghargaan loh. Tentu saja berkat saus buatan Om Fit dan kawan-kawan. Tiap hari usaha keluarga ini bisa membuat 190 botol aneka jenis saus dengan berat per botolnya sekitar 340 gram.
Harganya mulai dari $6,99 Amerika atau sekitar Rp90.000. Pastinya lebih mahal dibanding saus di Indonesia ya. Nih Po, banyak kan macem-macemnya. Boleh dicoba deh Po. Tapi ada yang paling pedes Po, terbuat dari cabai habanero. Ah, pedesnya kayak gimana sih, Nyil? Pedes mana sama cabai rawit? Po cobain deh, Nyil. Aduh. Apa nih? Dah, pedes banget ya. Tadi kan Unyil udah kasih tahu Po, habanero kan salah satu cabai terpedas di dunia. Aduh, nggak punya minum lagi Unyil. Aduh, Po cari minum dulu dah. Pedes banget ini, Nyil. Yang suka ngemil, ayo merapat. Unyil punya cemilan sehat nih, dari kacang-kacangan. Wih, enak. Ini namanya kue opera kacang almond. Kue modern yang dibuatnya harus telaten, karena terdiri dari beberapa lapisan. Nah, masih ada lagi cemilan berbahan kacang-kacangan yang harus teman-teman lihat. Mau tahu? Tonton besok Selasa ya. 12:30 siang hanya di Trans 7. Sampai jumpa.